Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasus Habib Rizik tentang suap di Rumah Sakit Umi yang akhirnya masuk ke pengadilan ini benar-benar menjadi gegap gempita ya, setelah meninggalnya seorang jaksa penuntut umum baru-baru ini ya, yang kemudian ini menjadi berita yang heboh lah ya. Kenapa? Ya karena beberapa hari yang lalu juga hakimnya itu juga meninggal, Suryaman ya. Kalau yang jaksanya ini adalah Nanang ya. Dan ini dinyatakan secara resmi oleh institusi-institusi yang bersangkutan. Dan memang dalam sidang-sidang yang berlangsung antara tim penguasa, tim pembela Habib Rizik dan jaksa itu memang ramai sekali ya. Sebagian masyarakat khususnya pendukung Habib Rizik memang menyoroti pada jaksa penuntut umum dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi yang ada di Bogor ini. Para jaksa ini jadi bahan amukan, bisa dikatakan begitu, oleh pendukung Habib Rizik, sebab dalam persidangan mereka terkesan mengolok-olok Habib Rizik dengan mengatakan gelar imam besar HRS itu isapan jempol ya. Pernyataan gelar imam besar HRS itu isapan jempol ya. Gelar itu kan bukan gelar akademik. Kalau gelar akademiknya Habib Rizik bukan imam besar tapi doktor ya. Dan mungkin jaksa-jaksa ini juga rata-rata baru S2 juga gitu loh ya. Kalau disebut isapan jempol ukurannya apa kan begitu. Nah, tapi yang jelas orang yang merasa, ini kan subjektivitas dari umat Islam itu sendiri ya. Kalau merasa bahwa Habib Rizik itu adalah imamnya, ya orang mengakui bahwa dia itu imamnya, itu saja ya. Ini yang harus diketahui, epistemologi atau kerangka berpikir itu tidak hanya satu sumber itu saja ya. Dan apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum itu ya, itu betul-betul tampaknya membuat umat Islam, sebagian umat Islam itu merasa tertantang ya dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum itu ya. Dan kemungkinan ya aksi dalam sidang putusan pada 24 Juni itu ya akhirnya tumpah ruah untuk mendatangi imamnya yang sedang diadili itu. Dan menurut persepsi banyak pihak itu adalah satu bentuk kezaliman itu ya. Dan siapa sebetulnya ya nama-nama jaksa itu ya, ini ada kita ambil dari hops.id ya, jaksa penuntut Habib Rizik ya. Ada beberapa nama yang tertera termasuk nama Nanang ini yang sudah mati ya baru-baru ini ya. Dan itu banyak ternyata jaksa penuntut umumnya itu memang tampaknya ini sebuah kasus suap ya, yang dianggap membuat keonaran, mengerahkan 11 jaksa atau 12 jaksa ya. Jaksa yang dimaksud yaitu Baringin Sianturi, Sahnan Tanjung, Nanang Gunaryanto itu yang meninggal di Yogyakarta di Rumah Sakit Bethesda, Tengku Rahman, Teddy Widodo, Dedi Sunanda, Hafiz Kurniawan, Heru Saputro, Muhammad Syarifuddin, Hangregang Berlian, Sulvia Triana Hapsari, dan Diah Yulias Tuti. Ya, 12 jaksa ini dikemukakan oleh hops.id ya. Inilah orang-orang yang menuntut Habib Rizik ya. Dan tampaknya memang kata-kata isapan jempol ini memprovokasi gitu ya. Ya, orang tidak bisa kemudian harus mengikuti seperti logikanya jaksa. Namanya umat Islam ya, namanya umat Islam. Orang yang dipercaya itu ya mungkin imannya yang bagus, baca Qur'annya baik, akhlaknya bisa dilihat baik, tidak pernah korupsi ya. Umat Islam rata-rata tidak suka pada pemimpin yang korupsi ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ketika imam besarnya dilecehkan itu ya samalah seperti orang tuanya itu
Kalau orang tua kita dihina, ya itu biasanya akan memancing orang yang menjadi anak-anaknya itu akan terprovokasi itu. Nah, inilah pada akhirnya terjadi memang perdebatan dalam beberapa sidang itu, dan memang namanya seseorang yang didakwa dengan kasus itu, dan dakwahan dari jaksa ini 6 tahun penjara, tuntutannya itu 6 tahun penjara, bukan main. Suap pribadi dituntut 6 tahun penjara. Dan apakah mereka bisa menunjukkan orang-orang yang pembohong-pembohong itu, ya, apalagi misalnya korupsi kemudian nggak ngaku, padahal korupsi itu juga dituntut semua. Kita belum pernah dengar beritanya yang seperti itu, ya. Dan ini yang menjadi masalah ketika orang juga banyak melihat. YouTube saya baru tadi malam saya upload itu, komentarnya dalam 2 atau 3 jam itu sudah 1000-an orang, dan rata-rata itu memang mengatakan mereka semua menunggu antrian apa, karena Habib Rizik itu mengatakan, ya, sampai selamat berjumpa atau sampai jumpa di pengadilan akhirat, ya. Dan kata-kata itu diucapkan pada tanggal 24 bulan Juni tempo hari, dan tampaknya sudah ada yang menunggu di sana, ya. Budi Jarot, ya, sudah ada di sana, Emi Hafid, ya, kemudian Suryaman, kemudian jaksa yang Nanang Gunaryanto. Dan kata-kata Habib Rizik itu bukan di depan wartawan, tapi di depan sidang yang dihadiri dan masih didengar langsung oleh para jaksa ini, ya. Mereka inilah yang kemudian mendengar. Nah, sekarang ayo coba bantah lagi, dan bisa nggak suaranya itu masih seperti itu, ya. Kita lihat, rakyat kan melihat nih, ya, apa yang dalam kasus Habib Rizik ini. Padahal banyak sekali kasus-kasus yang sesungguhnya merugikan masyarakat secara langsung, tapi hukumannya tidak heboh seperti ini, ya kan? Dan ini sebetulnya adalah situasi di mana pada akhirnya negara ini menjadi pertaruhan kalau hukum, ya, hanya dimaknai dengan makna formal, dan itu hanya diberlakukan pada orang-orang tertentu saja yang dianggap mengganggu atau mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Sebetulnya jalannya itu mudah sekali. Kalau pemerintah ini tidak mau dikritisi, jangan membuat sesuatu yang memang merugikan rakyat, ya kan? Dalam situasi di mana misalnya COVID sudah merajalela besar-besaran, ya kan? Awal-awal COVID dulu, malah justru orang yang dari Cina yang menjadi sumber dari COVID-19 malah didatangkan ke Indonesia. Ini kan cari masalah, ya, yang seperti ini. Hanya karena itu persoalan investasi, misalnya. Loh, kenapa nggak diusut? Ini kan bikin masalah besar. Terbukti, ya, kalau tidak ada, kalau misalnya ketat, misalnya bagian imigrasi untuk melakukan itu ketat, kan tidak masuk, ya. Walaupun mungkin masuk, tapi mungkin ya agak beda lah kalau dengan dibiarkan secara terbuka itu, ya. Dan ini sebetulnya merugikan rakyat. Saat ini ternyata, ya, rakyat terlalu berat menghadapi situasi itu, ya. Orang-orang di kalangan kedokteran sendiri atau bagian kesehatan sendiri mengatakan bahwa infrastruktur kesehatan yang ada di Indonesia itu kolap, ya. Kolap. Kenapa kolap? Ya, tidak kuat dengan beban yang disangka oleh penderitaan akibat COVID-19 ini. Ini loh yang seharusnya itu dikerjakan oleh pemerintah, bukan karena pekerjaan berat kemudian dipindahkan orang lain. Nah, ngapain? Jadi penguasa tapi kemudian ada beban sedikit dipindahin ke orang lain, ya. Yang kayak gini mestinya yang harus diusut, gitu. Ya, Habib Rizik memang tugasnya mengkritisi itu, ya. Kalau bagus, susah orang mengkritik itu, karena semua kritik itu menjadi tidak bermakna kalau tidak terbukti di dalam kenyataan, ya. Sebaliknya, tidak ada kritik pun, kalau memang itu bobroknya bukan main, itu akan menyebarkan bau busuk.
Hai, kembali lagi di Nippon Paint Flash News. Tahukah kamu virus ya menyebarkan bau busuk, dan ini menjadi persoalan ya. Kalau misalnya seperti dikemukakan oleh banyak pihak, orang-orang ini karena antinya terhadap Habib Rizik kemudian tidak berlaku adil di dalam persoalan keadilan ya, kejaksaan keadilan ini, ya ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Dan Habib Rizik, orang yang merasa dizalimi, sudah mengatakan itu. Bahkan beliau beberapa tahun yang lalu mengatakan bermubahalah. Yang disebut dengan mubahalah, mungkin kalau ada jaksa yang mungkin belum tahu atau siapalah yang belum tahu, ya dipelajari apa itu mubahalah. Mubahalah itu termasuk sumpah yang sangat besar ya, ketika dua atau satu perkara yang saling menuding mana yang benar mana yang salah. Ya, karena waktu itu Habib Rizik banyak dinista, banyak dibully ya, dengan editan foto, dengan macam-macam ya, dan dipersekusi seolah-olah dia itu pelaku perbuatan yang tidak baik itu ya, dan mubahalah. Kemudian memang pada akhirnya banyak orang jatuh korban, yang menista juga menjadi korban ya, yang mengolok-olok, yang mengatakan Habib Rizik juga sekarang sudah dikubur orangnya. Nah ini semua kan menjadi tantangan. Nah jaksa-jaksa ini yang mengadili Habib Rizik di pengadilan yang menuntut Habib Rizik 6 tahun penjara loh ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya nanti ditunggu oleh Habib Rizik, bukan ditunggu atau dipersilahkan duluan gitu. Ya kalau seperti Nanang Gunaryanto misalnya kan sudah duluan mungkin dikuburnya, nggak tahu apa yang terjadi di sana, ya kan? Biasanya ya yang seperti itu, kata-kata doa dari orang-orang yang dizalimi ya, itu tidak ada tirai antara doanya itu kepada Tuhannya itu ya. Dan apalagi yang dizalimi ini adalah seorang ulama, bahkan seorang keturunan atau zuriyah Nabi, zuriyah Rasulullah SAW. Harusnya kalau mereka ini beragama Islam cukup ngerti itu ya, tidak boleh sampai seperti itu. Nah ini jaksa-jaksa seperti Baringin Sianturi. Kalau Baringin Sianturi saya tidak tahu apa Islam apa bukan. Sahnan Tanjung, Nanang Gunaryanto. Kalau Nanang Gunaryanto sudah itu Tengku Rahman saya kira Islam. Teddy Widodo, Dedi Sunanda, Hafiz Kurniawan, Heru Saputra, Muhammad Syarifuddin, Hangrengga Berlian, Sulvia Triana Hapsari, dan Diah Yulia Stuti. Nah, ini kemungkinan kata-kata yang dikemukakan oleh Habib Rizik itu ya, kalau dikata-kata sampai jumpa di pengadilan akhirat ya mungkin tinggal tunggu antrinya. Nah cuma memang saya kira kalau orang itu punya hati nurani, dan Habib Rizik kan berkata kalau mereka itu mau minta maaf ya mungkin laknat itu atau doanya pengaduan ya, Habib Rizik kan nggak bisa mengadu ke mana-mana kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengaduan ke Allah itu kan juga dibukakan oleh Habib Rizik kalau mereka mau minta maaf ya dan lain sebagainya kepada beliau ya, mumpung ada kesempatan, malu-malu sedikit nggak apa-apa lah ya kan, minta maaf seperti itu. Tapi sih terserah saja. Mungkin juga ada yang meremehkan, itu kan memang kebetulan, seperti Hakim Suryaman maupun Nanang Gunaryanto itu mati kebetulan ya. Tapi memang walaupun kebetulan, misalnya dianggap kebetulan, tapi itu memang satu situasi yang agak mencemaskan memang, terutama orang-orang yang terlibat dalam perkara ini. Kenapa begitu? Karena orang-orang ini itu meninggalnya itu belum sampai 1 bulan dari apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik itu sampai jumpa dengan pengadilan akhirat. Saya bilang itu seperti sambaran petir apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik itu. Budi Jarot atau siapa begitu ya, semuanya seperti itu. Ini situasinya yang menakutkan ya, dan lihat saja ya apa yang akan terjadi. Semuanya kita akan memang pada akhirnya kalau ditarik dalam logika umum ya kita semua akan
tidak bisa menghindari yang namanya pengadilan akhirat itu, ya. Tetapi ya, langkah menuju pengadilan akhirat itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kalau orang itu berbuat zalim, sedapat mungkin dia bisa kabur dari pengadilan akhirat itu, takut. Tetapi bagi orang-orang ashabul yamin, orang-orang golongan kanan, orang-orang yang benar, dia senang sekali menghadiri pengadilan akhirat itu. Karena apa? Dia akan mendapatkan pahala atau catatannya itu dari sebelah kanan. Sebaliknya dengan ashabul simal, orang-orang yang golongan kiri yang dianggap bersalah, berbuat zalim dan lain sebagainya, itu akan ketakutan. Ya, siksa itu tidak harus menunggu dari neraka, bahkan ketika masih dunia pun, ya ketika teman-temannya ini sudah pada meninggal, bisa saja jantungan semua orang-orang ini. Apalagi kalau misalnya ya apa yang dilakukan itu di bawah tekanan, ya seperti yang biasa ditemukan bahwa pengadilan dari yang menuntut atau yang menghakimi itu 3 kategori. Satu saja yang bisa masuk dari 3 kategori itu yang masuk ke dalam surga, yakni orang yang cerdas dalam menghakimi, bebas, berlaku adil.